Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gara Kurniawan. Saya dari Fakultas Ilmu Politik dan di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan politik nasional. Di dalam kepemimpinan politik nasional atau dalam prospektif kepemimpinan nasional terdapat kepemimpinan strategis, yaitu kepemimpinan strategis adalah kepemimpinan efektif dan akseptabel, memiliki kemampuan strategis dalam merencanakan, memimpin dan menggerakkan orang lain atau organisasi untuk melakukan kegiatan yang bersifat atau berimplikasi strategis. Kepemimpinan strategis dapat dibangun atas dasar perpaduan dari karakter, integritas, dan komitmen. Dari beberapa karakter tersebut, ada karakter seseorang pemimpin yang sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam menerapkan kepemimpinannya. Terus dari beberapa karakter tersebut, yang baik dan kuat memberikan kekuatan seseorang untuk memiliki keberanian memilih hal-hal yang benar dan dapat melaksanakannya. Lalu yang kedua ada integritas. Integritas itu merupakan kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya meskipun situasinya dihadapi sangatlah sulit. Seseorang yang berintegrasi tinggi adalah orang yang menceburkan diri pada lingkungannya dengan alam dan masyarakat sekitar, dan juga dia senantiasa untuk mencari dan berusaha mengerti apa yang harus dikerahkan. Namun dia adalah seseorang yang memiliki kesatuan kata dengan perbuatannya dan selalu berusaha untuk menghasilkan yang terbaik. Pada prinsipnya, integrasi merupakan integras antara etika dan moralitas. Semakin keduanya terintegrasi, semakin tinggi integritasnya yang ada. Lalu yang C ada komitmen. Komitmen yang jelas itu terhadap kepentingan nasional dibangun melalui pendekatan intelektual dan moral, disertai dengan usaha untuk menguasai berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuannya. Komitmen ini sebagai pemimpin nasional setidaknya dapat berperan sebagai tokoh nasional yang dapat mempersatukan atas pertikaian sektarian untuk keselamatan NKRI dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Di samping itu juga, komitmen seorang pemimpin diperlukan untuk menghadapi gerakan-gerakan yang ada seperti reformasi yang perkembangannya justru dapat menjadi salah satu faktor potensial yang mendorong terjadinya disintegrasi bangsa, dan juga ada kelompok yang berusaha memanfaatkan reformasi untuk mengubah negara menjadi kesatuan federasi, serta yang lebih ekstrim hendak memisahkan suatu daerah menjadi negara tersendiri, artinya merdeka atau lepas dari NKRI. Lalu yang kedua itu ada membangun kepemimpinan nasional. Dalam membangun kepemimpinan nasional yang kuat harus mampu berkompeten dan kredibel. Dan kebutuhan akan pemimpin yang terampil dalam merajut suatu kepemimpinan nasional ini memerlukan kemajemukan politik yang cenderung terlena oleh semangat reformasi yang berlebihan, sehingga bingar politik multipartai akan menghasilkan peta kekuatan politik yang menyebar tanpa adanya mayoritas tunggal. Dan maka kepemimpinan nasional yang berkompeten adalah sangat dibutuhkan agar dapat mempertemukan dan mengelola beragam kepentingan politik hingga menghasilkan pola sifat dukung yang saling kuat. Dan dalam membentuk kepemimpinan nasional itu bisa dirundung banyak masalah ketika hal tersebut menjadi suatu tugas bersama untuk menyelesaikan krisis menjadi terbengkalai. Dinamika eksekutif dan legislatifnya sering mengalami perubahan dari situasi tenang berjalan baik bisa melonjak penuh ketegangan hingga menciptakan krisis politik yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional. Dan juga baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif, krisis politik ini sering juga terjadi baik di tingkat pusat maupun di daerahnya. Di samping dampak dari krisis tersebut belum menemukan solusi yang menyeluruh dan tuntas, sehingga diperlukan kepemimpinan yang sangat kuat, berkompeten dan kredibel, serta mampu memahami berbagai aspek politik di dalam negara, ekonomi dan reformasi yang dapat mempengaruhi proses pergantian keputusan. Lalu ada yang ketiga, yaitu paradigma atau perubahan paradigma dalam kepemimpinan nasional.
Perubahan paradigma kepemimpinan nasional ini perlu diperhatikan atau perlu dilihat mampu menggeser atau mengubah kepentingan dirinya sendiri menjadi kepentingan pelayanan yang lebih baik. Perubahan paradigma tersebut cukup signifikan dalam mengarahkan kehidupannya dan juga mampu mengarahkan kehidupan masyarakat agar lebih maju dan mendapatkan apa yang mereka inginkan serta mereka butuhkan. Lalu juga di samping itu dibutuhkan pemimpin yang mau mendengarkan dan memberikan teladan. Kepemimpinan demikian tersebut secara tidak langsung ditujukan untuk mengubah suatu kondisi dalam menjalani suatu yang lebih baik. Ketika kepemimpinan tidak langsung atau indirect leadership menjadi menonjol, masyarakat akan mengatakan bahwa kita telah menjadi atau mengajarkan sendiri. Berangkat dari dinamika politik ini politik reformasi ini yang lebih mengedepankan feodalisme dapat menciptakan kesulitan tertentu pada masyarakat yang multi etnik karena kepemimpinan nasional mampu daerah dijadikan simbol dominasi kelompok atau etik tertentu dan munculnya ketaatan semu yang menimbulkan bentuk simbolik aku dan kamu yang seharusnya dihindari karena lebih baik muncul kata kita. Lalu ada juga D, yaitu peningkatan profesionalisme kepemimpinan. Profesionalisme kepemimpinan ini sangat dibutuhkan oleh negara dan para pemimpin bawahannya senantiasa yang mengharapkan pemimpin strategis dan profesional. Dan baik secara itu pun juga baik secara individu ataupun institusi. Dan juga berkreasi untuk meningkatkan kualitas individu atau organisasi yang dipimpinnya agar dapat melengkapi atau menyikapi suatu perubahan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasnya. Dan juga di samping itu dapat mengembangkan kemampuan dalam satu tim atau leadership bukan lagi memimpin yang berbeda dalam posisi mengatur dan memotivasinya terhadap anak buahnya, bahkan tidak juga berupaya membangun atau partisipasi dari orang-orang yang dipimpinnya, sehingga dalam ini harus mengakukan melainkan harus mampu membangun keterlibatan yang tinggi dari timnya agar senantiasa mau belajar sebagai pendisiplin ilmu pengetahuan dan tidak bersifat responsif tetapi harus proaktif dan antisipasif. Di Indonesia ini sebagai bangsa yang mempunyai keberagaman etnis, perwujudan nasionalisme banyak diwarnai oleh permasalahan politik, ekonomi, dan juga intensitas serta agama, sehingga berbagai permasalahannya dan menguntungkan keterkaitan tersebut antara dinamika global dan regional menyikapi perkembangan situasi global dan regional yang berubah dengan sangat cepat. Dan bangsa Indonesia harus semakin siap memiliki kualitas diri agar tidak larut dalam gelombang perubahan untuk mampu berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat sekaligus mampu merespon dan mengantisipasi setiap perubahan dalam lingkungan strategis global maupun regional. Namun permasalahan dari ini itu yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya pada era reformasi ini ternyata tidak dapat hanya mengandalkan pada kondisi wilayah Indonesia saja yang cukup luas dan berbagai sumber kekayaan alamnya, karena kekayaan dan luasnya Indonesia ini sebuah negara belum cukup dijadikan solusi kompetitif dan mengatasi problem masyarakatnya. Dan proses pembangunan sebuah bangsa Indonesia pada era reformasi banyak diwarnai dan cenderung mengarah pada menurunnya komitmen nasionalisme setiap bangsa. Juga sebaliknya warna etnosentrismenya juga dan nasionalismenya semakin menyeruak dan memasuki berbagai kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun belum dapat diukur secara kuantitas, namun secara eksplisit dan kualitas hal tersebut dapat dirasakan yang menempatkan Indonesia dalam situasi krisis. Dan juga di alam globalisasi, negara yang bertahan hidup hanya negara yang dimana negara tersebut memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu bertahan dan dengan kemandiriannya serta bagaimana daya saingnya itu mampu mempererat suatu bangsa. Di dalam Indonesia, penulis mensitir yang penuh ditulis dalam buku Hukum Administrasi Negara terbitan Graham dan Ilmu 2013 yang didasarkan pada hasil survei World Economic Forum WE. Indeks daya saing global Indonesia tahun 2012 turun. Tahun 2011 berada pada posisi 46, tahun 2012 turun ke posisi 50. Memang negara kita ini selama 5 tahun lebih dari tahun 2012 telah terjadi kemajuan terutama dalam kurun waktu 5 tahun dari 2012
Telah terjadi perubahan pelayanan yang lebih cepat, tapi kemajuan ini masih kalah dibandingkan dengan negara lain, utamanya dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance Index, buruknya pelayanan kita masih pada berbelit-belitnya proses yang harus melalui tahapan prosedur yang panjang, konon sampai melalui 19 kursi. Mulai dari pusat sampai daerah. Selain itu juga masih ada perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah. Setelah melihat dari dalam rangkaian tersebut, negara-negara setara tersebut di mana Indonesia masih tertinggal, maka Presiden segera melakukan perubahan proses perizinan dengan BKPM sehingga sebagai leading sektor utama untuk buka pelayanan terpadu dengan maksud mampu melakukan penyederhanaan prosedur dengan bentuk pos-pos atau hari berubah menjadi pos pelayanan terpadu atau PTSP, dan dengan mempersingkat secara bertahap mampu itu mampu menyaingi beberapa negara. Kalau dia dari institusi yang menangani kemungkinannya terjadi kendala atau hambatan di kepolisian, beda dengan KPK yang terus siap lengkapi pelaku yang melakukan pungli atau suap yang menghambat kemajuan investasi sebagaimana laporan pejabat yang berstatus tersangka korupsi. Komponen negara sebagaimana laporan pejabat itu sebagai alat penangkapan negara, sayunya semua mendukung langkah negara dalam hal ini. Eksekutif yang berusaha membersihkan hambatan laju investor sehingga layaknya DPR membantu langkah eksekutif dan dengan mendukung KPK dalam usahanya memberantas korupsi, dan satu-satunya alat atau sarana operasi OTT dan penyadapan seperti pada lembaga jenis KPK di sekitarnya. Perlu dipahami, peran pemimpin negara bukanlah semata-mata pemimpin tertinggi negara saja di jajaran bawahannya, tetapi di bawahnya ini mulai menteri, gubernur, bupati, wali kota sampai lurah. Kerja keras pemimpin akan sia-sia bila rakyatnya atau jajaran di bawahnya tidak menampilkan performa sebagai hasil perilaku luhur, yang diantaranya adalah sampai berapa jauh amanat pada pasal 33 Undang-Undang Nomor Tahun 1945 dan Sila ke-45 Pancasila dapat terwujud, sehingga Indonesia semakin meningkat daya saingnya dalam percatuan negara-negara di dunia, khususnya di era globalisasi. Pemimpin bangsa sebagai pemimpin yang tertinggi harus memiliki tatapan mata jauh ke depan, memikirkan masa depan bangsa agar bangsa ini tidak hancur tertelan pada lajunya zaman. Seperti sejarah yang lalu banyak bangsa yang hancur dan hilang atau musnah, maka pemimpin harus memikirkan bagaimana sebuah kelangsungan bangsa dan kelanggengannya bangsa dengan sebuah ide membangun karakter bangsa seperti negara-negara lainnya. Itu harus dengan penyataan yang dikenal dengan national and character building. Namun ide besar itu sulit diwujudkan karena tidak ada prinsip-prinsip yang bisa disebut yang harus dipedomi. Hampir di setiap negara memiliki gagasan itu. Penulis bisa disebut di Malaysia yang disebut IMC atau MSC, Multimedia Super Corridor, yaitu sebuah impian besar Malaysia untuk menjadi negara maju dalam bidang teknologi reformasi. Dalam pendidikannya, di dalam bidang pendidikan, Malaysia telah menjabarkan gagasan besar ini dengan apa yang disebut dengan Smart School atau sekolah bestari. Untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan antar etnis, Malaysia telah mengembangkan model sekolah berasrama penuh atau SBP. Namun yang menjadi pertanyaannya, di negeri ini kita sudah menerapkannya untuk menciptakan calon pemimpin daerah, yaitu STPDN, sekolah calon camat, sampai kini terus dilanda akibat kekerasan yang terjadi hampir setiap tahun yang dimulai dari tahun 2000. Penulis juga menuliskan atau berpendapat mungkin ada problem yang dilaksanakan semestinya, namun harus diketahui yaitu tetap selalu optimis. Masih banyak contoh dalam sistem sekolah berasrama yang belum menghadapi kekerasan, yaitu dilaksanakan pondok-pondok pesantren belum terdengar terjadi kekerasan. Mungkin perlu mencontohnya dan menerapkannya. Menurut ahli pendidikan, adalah satu model pendidikan karakter yang harus menjadi perhatian para pengelola dan pelaksanaan pendidikan, yaitu holistik terintegrasi dalam sebuah pelajaran di semua dan kegiatan sekolahnya. Itu juga disebut pendidikan karakter harus menjadi budaya sekolah atau school culture di sekolahnya. Dengan model ini, keberhasilan sekolah tidak hanya dipandang sebelah mata hanya dari suatu aspek keberhasilannya, namun juga dari aspek akademiknya, tetapi juga dari karakter yang mampu membentuk siswa menjadi pribadi yang memiliki
yang memiliki dasar atau memiliki kecerdasan emosional dan sosialnya. Model pendidikan karakter menurut konsep LSD atau Life Skill Development yang diterapkan melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu dengan menerapkan 10 pilar karakter antara lain. Yang pertama yaitu tanggung jawab, kedua disiplin, yang ketiga percaya diri, empat mandiri, lalu yang kelima kerjasama, jujur, yang keenam jujur, peduli, sopan, dan hormat dan sabar. Kemudian dilakukan evaluasi terus-menerus dalam pencapaian pendidikan karakternya, serta serta berkala dilakukan secara universal. Lalu dilihat dampaknya terhadap hasil pendidikan, apakah telah memberikan fondasi yang kuat bagi kompetisi lulusan yang diharapkan. Misalnya seperti pendidikan kejujuran yang diberikan kepada didik telah mampu membentuk perilaku jujur setelah menamatkan pendidikannya. Dari berbagai hal aspek tersebut juga mampu membentuk perilaku jujur setelah menamatkan pendidikannya. Dari dampak inilah, dari suatu proses pendidikan yang dapat diperoleh cara berpikir kritis, berpikir rasional, dan bahkan juga pendidikan karakter dengan core universal ethical value yang diberikan tidak akan dapat beberapa lama nanti bisa terlihat ada hubungan korelatif yang signifikan antara pelaksanaan pendidikan karakter dengan hasil belajar bila telah terlihat meningkat pilar karakternya. Hanya itu saja dari pembahasan saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.